Risalah Islam itu sederhana, namun pesannya begitu kuat. Akifah Baxter, mantan penganut Kristen yang tinggal di Amerika. Suatu hari, ia jalan-jalan ke toko buku. Ia mencari sebuah buku yang dapat membimbingnya. Lalu ia menemukan sebuah buku tentang Islam, yang kemudian mengubah seluruh pandangan spiritualnya. Baxter bukanlah seorang ateis. Ia yakin akan keberadaan Tuhan, tapi ia mencari jalan yang tepat untuk mencapai kebenaran itu. Ia berkisah tentang pencarian kebenaran yang menyebabkan memeluk Islam. Aku selalu menyadari akan keberadaan Tuhan. Aku selalu merasa bahwa Dia ada di sana. Kadang-kadang perasaan itu jauh, dan seringkali aku mengabaikannya. Tapi aku tidak pernah bisa menyangkal pengetahuan ini. Karena itu, sepanjang hidupku, aku terus mencari kebenaran tentang rencananya. Kuhadiri banyak kajian di gereja. Aku mendengarkan, berdoa, berdiskusi dengan orang-orang dari semua agama yang berbeda. Tapi tampaknya selalu ada sesuatu yang kurasa tidak benar, membingungkan, seperti ada sesuatu yang hilang. Dulu, aku sering mendengar orang berkata padaku, "Ya, aku percaya pada Tuhan, tapi aku tak memiliki agama." Dan menurutku, mereka semua keliru. Inilah yang benar-benar kurasakan. Namun, aku tak ingin membiarkan rasa penasaran ini pergi, kemudian hanya menerima suatu keyakinan agama begitu saja. Aku tahu jika Tuhan benar-benar ada. Dia tidak akan meninggalkan kita tanpa arah atau bahkan tersesat. Harus ada langkah nyata mencari agama yang benar, dan aku harus menemukannya. Berbagai gereja Kristen tempatku berkonsentrasi mencari kebenaran, karena aku hanya berada di lingkungan itu. Memang tampaknya ada kebenaran dalam beberapa ajaran mereka. Namun, ada begitu banyak pandangan yang berbeda, sehingga banyak ajaran yang bertentangan pada hal-hal dasar, seperti bagaimana berdoa. Berdoa kepada siapa? Siapa yang akan diselamatkan? Dan siapa yang tidak? Dan apa yang harus seseorang lakukan untuk diselamatkan? Tampaknya begitu berbelit-belit. Aku merasa hampir menyerah. Aku baru saja mengunjungi gereja yang mengakui eksistensi Tuhan dan tujuan dari keberadaan manusia. Namun ajarannya meninggalkan rasa frustrasi yang begitu menggeliat. Aku benar-benar frustasi karena apa yang mereka ajarkan bukanlah suatu kebenaran. Suatu hari, aku jalan-jalan ke sebuah toko buku. Aku melihat-lihat genre buku agama. Saat aku berdiri di sana, kurayapi pandanganku di susunan buku. Kulihat sebagian besarnya adalah buku-buku Kristen. Tiba-tiba terlintas di benakku, apakah toko ini punya buku-buku tentang Islam? Kusadari hampir tidak ada buku tentang Islam di sini. Tapi ketika ku ambil salah satu buku Islam yang hanya karena penasaran, ternyata malah membuatku bersemangat dengan apa yang kubaca. Hal pertama yang membuatku terpana adalah pernyataan, tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Dia tidak punya rekanan atau sekutu. Dan semua doa dan ibadah hanya diarahkan padanya saja. Pernyataan ini tampak begitu sederhana, tapi pesannya begitu kuat, sehingga aku langsung menangkap pesannya. Dari situ, aku mulai membaca segala sesuatu tentang Islam. Semua yang kubaca benar-benar memuaskan dan dapat kumengerti atau logis. Seolah-olah semua potongan-potongan teka-teki ini terjawab dengan sempurna dan gambaran yang jelas begitu nyata. Aku begitu bersemangat, jantungku berdebar setiap saat. Setiap kali aku membaca segala sesuatu tentang Islam, kemudian ketika aku membaca Al-Quran, aku merasa seperti benar-benar mendapat anugerah yang besar untuk dapat membaca kitab ini. Setelah membacanya, aku benar-benar yakin bahwa kitab ini datang langsung dari Allah melalui Rasul-Nya. Inilah dia kebenaran. Aku merasa sepertinya selama ini aku telah menjadi seorang Muslim. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Sekarang,
kumulai hidupku sebagai seorang muslim. Aku merasakan kedamaian dan keamanan setelah mengetahui apa yang kupelajari adalah kebenaran hakiki yang akan membawaku lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah menjaga dan membimbingku. Pelajaran pertama, ada sebagian kaum muslimin yang kecewa dengan peradaban umat Islam yang tertinggal dibanding dunia barat. Tapi, di sisi lain, mereka juga terjebak dalam ketertinggalan. Saat orang-orang barat mulai meyakini alam semesta ini ada yang mengatur dan meninggalkan agnostik, yakni mengakui Tuhan tapi tak beragama, orang-orang yang kecewa ini malah baru memulai meyakini apa yang mulai diragukan orang barat. Ibaratnya, saat orang sudah taubat jadi preman, dia baru mulai mau jadi preman. Orang sudah tidak nyaman dengan agnostik, dia malah mau jadi agnostik. Kedua, kebenaran itu sesuatu yang dicari dan diusahakan. Kita melihat realita banyak versi tentang Islam, maka jangan berdiam diri dalam kebingungan dan kekecewaan mengapa umat Islam berbeda-beda. Tapi terus kaji Islam hingga bertemu ajaran Islam yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ketiga, bacalah Al-Quran dan terjemahnya, dan akan lebih baik lagi jika disertai tafsirnya atau bertanya kepada orang yang berilmu. Keempat, sangat disayangkan, sebagian orang yang terlahir sebagai muslim malah tidak mempelajari agamanya. Ia sangka menjadi seorang muslim adalah mengalir begitu saja. Boleh atau halal dan tidak boleh atau haram ditentukan oleh perasaan dan pengalaman, bukan berdasarkan pengkajian terhadap Islam. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com, kisah penggugah jiwa.